Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul hari ini, insyaallah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita berkumpul. Hanya niat kita satu. Bagaimana kita meluruskan niat kita, bagaimana kita mendekatkan diri kita, bagaimana kita menjadikan muamalah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul amin, seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang yang jual beli dengan amanah, ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang amanah, seorang pengusaha yang amanah, itu akan tingkatnya di dalam surga bersama para nabi, bersama siddiqin dan bersama syuhada. Dan itu termasuk tingkat yang paling tinggi di surga. Meskipun pengusaha ini ilmunya tidak banyak, meskipun pengusaha ini ibadahnya tidak banyak, tetapi karena usahanya itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, hanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan darajat beliau sampai menjadi satu darajat atau satu surga bersama para nabi dan syuhada dan salihin. Luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hari ini kita belajar. Entah itu kita pengusaha kecil atau pengusaha besar, pasti setiap orang di antara kita bermuamalah setiap hari. Pasti ada muamalah setiap hari. Kalau ada seseorang berkata, "Pak Ustaz, saya tidak jual beli, saya itu bukan pengusaha, saya bukan pedagang," pasti ada muamalah di dalam kehidupan kita. Kita alhamdulillah tadi subuh kita sudah mempersiapkan diri, mandi, ambil air wudhu, langsung ke masjid. Masuk Masjid Al-Ukhuwah, ini termasuk muamalah. Karena Masjid Al-Ukhuwah ini termasuk masjid yang wakaf. Ada SOP bagaimana kita melakukan ibadah di dalamnya, bagaimana kita menjaga adab, bagaimana kita menjaga tata krama di dalam masjid ini. Itu semuanya termasuk muamalah. Nah, setelah salat subuh, kita duduk di masjid dengar kajian. Di dalam kajian ada beberapa aturan. Ini terkait dengan muamalah. Setelah itu kita ambil mobil kita ke pom bensin. Itu termasuk jual beli. Balik lagi ke rumah, memikirkan apa? Cicilan rumah. Itu termasuk juga muamalah. Setelah itu kita berangkat kerja. Berangkat kerja di mana? Kalau kita karyawan, itu termasuk muamalah. Namanya ijarah. Setelah itu kita alhamdulillah punya perusahaan sendiri, punya usaha sendiri, ada karyawannya, termasuk juga jual beli, termasuk di antara muamalah. Setiap hari pasti tidak akan jauh dari muamalah. Oleh karena itu kalau kita membacakan Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kalau kita membacakan Al-Quran, kita akan menemukan sebuah konsep yang sangat menarik. Sangat menarik. Kalau kita membacakan Al-Quran yang terkait dengan ibadah, ritual, salat, puasa, haji, umrah, itu hanya 5%. 5%, tidak jauh dari itu. 95% itu semuanya muamalah. Semua terkait dengan muamalah. Jadi kalau kita membacakan surat Al-Baqarah, kebanyakannya muamalah. Surat Ali Imran, kebanyakannya muamalah. Juz'am yang kita sering bacakan, itu juga kebanyakannya juga muamalah. Muamalah di antara kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terukur kesalehannya bukan karena hanya salatnya, bukan karena hanya puasanya. Meskipun puasa dan salat itu pahalanya di sisi Allah sangat besar, tetapi bisa terukur dengan muamalahnya. Pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, "Inna aqrabakum minni majlisan
Yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Kata Rasulullah, inna aqrabakum. Apa artinya inna aqrabakum? Orang yang paling dekat kepada Rasulullah hari kiamat. Lah, siapa yang paling dekat ya Rasulullah? Yang banyak qiyamul lailnya, Rasulullah tidak menyebutkannya. Yang banyak salatnya tidak menyebutkan, meskipun itu pahalanya sangat besar. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepada Rasulullah hari kiamat, yang posisinya, yang derajatnya, yang tingkatnya di dalam surga itu yang paling dekat siapa? Kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik akhlaknya, yang terbaik muamalahnya sama orang lain. Dan bahkan ada hal yang lebih menarik daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak itu artinya muamalah sesama orang lain. Jujur, tidak menzalimi, menjaga perasaan. Ini semuanya termasuk muamalah. Kata Rasulullah, innama. Apa artinya innama? Saya hanya diutuskan. Tujuan dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kata Rasulullah, liutammima makarimal akhlaq. Supaya menyempurnakan akhlak yang baik. Itu termasuk tujuan yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita. Salat iya, zakat iya, puasa iya, haji umrah iya. Tetapi semua ritual-ritual ini harus mendukung akhlak dan muamalah kita. Kalau ada seseorang banyak salatnya tetapi jelek dan buruk akhlaknya, berarti salatnya bermasalah. Salatnya bermasalah tadi. Ada seseorang yang puasa, tetapi saat dia puasa, dia menzalimi orang. Dia memfitnah orang. Dia menyebar hoax. Dia mencela orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa lillahi hajatan fi an yada'a siyamahu wa syarabahu." Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Tidak butuh. Karena ibadah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang konotasinya ritual itu harus berdampak baik di dalam muamalah kita. Sehingga kita memperbanyak salat kita, pasti muamalah kita akan menjadi lebih baik. Kita memperbanyak puasa kita, akhlak kita menjadi lebih baik. Kita haji dan umrah setiap hari, harus akhlak dan muamalah kita itu paling sempurna. Dan orang yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ibadahnya ritual itu banyak, ritualnya banyak, tetapi muamalahnya dan akhlaknya itu sangat buruk. Bahkan di dalam hadis saya pernah menyampaikannya di dalam kajian ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ummati man lam yazdad bi salatihi min Allah illa bu'da." Banyak di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bertambah dengan salatnya kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, gimana caranya ini? Makin banyak salatnya makin jauh? Iya. Makin banyak salatnya makin jauh. Bisa jadi salatnya ini membuat dia makin sombong. Bisa jadi salatnya ini membuat dia merasakan dia orang yang paling hebat. Dia orang yang paling saleh. Dia orang yang paling suci. Maka hal itu membolehkan dia untuk menzalimi orang, untuk berbuat korupsi, untuk melakukan dosa dan maksiat. Di dalam ilmu psikologi, izinkan mungkin saya jelaskan sedikit tentang ilmu psikologi yang terkait dengan ini. Ada yang namanya self satisfaction atau mungkin self satisfy. Dalam hal ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita melakukan ibadah dan ritual, melakukan salat, ada dua neurotransmitter atau mungkin katakanlah enzim atau hormon, menyederhanakannya, akan diproduksi di dalam tubuh kita. Neurotransmitter ini namanya dopamin, yang kedua namanya serotonin. Ini akan membuat kita kayak mungkin self reward, membuat kita puas dengan diri kita sendiri. Puas karena kita sudah melakukan salat. Puas karena kita selama bulan Ramadan sudah puasa. Karena pernah kita melakukan qiyamul lail dan salat tarawih. Nah, kita sudah puas dengan diri kita sendiri. Syaitan masuk dari jalan ini.
Kita sudah puas dengan diri kita sendiri, enak, menyukai diri kita sendiri. Sehingga karena kita puas dengan diri kita sendiri, kita membolehkan diri kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Dengan kata-kata seperti ini, saya sudah salat kok, nggak apa-apa kalau saya berbohong sedikit. Saya sudah puasa kok, kalau saya mencuri sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya sudah haji dan umrah, kan pahala saya itu sangat besar, dan dosa saya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa kalau saya menzalimi orang, nggak apa-apa kalau saya korupsi. Dan ini termasuk jalur syaitan untuk menguasai kita. Nah, sedangkan di dalam hadis, orang yang paling dekat kepada Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah orang yang terbaik muamalahnya sesama orang lain. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita akan mempelajari bab muamalah. Bukan untuk menjadi ulama, bukan untuk menjadi ustaz, supaya kita memahami muamalah yang terjadi untuk kita sehari-hari, supaya kita tidak terjun, tidak jatuh dalam maksiat dan dosa tanpa kita sadari. Maka hari ini insya Allah kita sama-sama akan mempelajari tentang fikih muamalah, dan fikih muamalah yang paling terkait dengan kehidupan kita sehari-hari adalah jual beli. Jual beli itu, kalau jual atau beli dalam agama Islam itu artinya bertukaran. Kita menukar barang dengan barang. Kita menukar uang dengan barang. Kita menukar barang dengan barang. Itu boleh. Itu secara umum. Kita menukar di antara dua orang. Kalau ada seseorang berkata untuk diri saya sendiri, enggak. Antara dua orang atau majmu' atau minan nas, atau kelompok dari orang. Syarat kesahihannya apa? Syarat kesahihannya al-ma'lum. Jadi dua orang, dua belah pihak itu harus tahu, harus punya pengetahuan yang total secara keseluruhan tentang barang yang ingin dibeli atau ingin dijual. Jadi dua-duanya harus tahu. Kalau tidak tahu, artinya apa? Kalau tidak tahu itu sudah namanya bai'ul gharar. Pernah dengar tentang gharar? Gharar itu haram, tetapi ada sebagian dari gharar halal. Seperti apa? Seperti kita beli kurma. Ada banyak macam dari kurma. Ada asab, ada qasab, ada balah, ada sukari, ada ajwa, ada an-nadwi, ada al-hijazi, ada al-qasimi. Ada banyak barang-barang, ada banyak nama-nama dari kurma. Kalau kita bilang, Pak Ustadz, saya ingin beli tamr atau kurma sukari. Kita sudah menentukan tipnya dan macamnya. Maka penjual harus memberikan kepada kita tamr atau kurma yang sukari sesuai permintaan kita. Kalau memberikan kepada kita ajwa, kalau memberikan kepada kita qasimi, kalau memberikan kepada kita hadrami, berarti jual beli ini tidak sahih. Harus memberikan sesuai pengetahuan kita dan sesuai permintaan kita. Tetapi Pak Ustaz, saya nggak tahu ukurannya. Tidak tahu ukuran. Misal ini ukurannya 2 cm, ini ukurannya 3 cm, 4 cm. Kata para ulama, hal itu termasuk gharar yang halal. Karena biasanya di dalam tradisi kita, budaya kita, kebiasaan kita tidak pernah tanya tentang tamr sukari ini berapa ukurannya. Kalau mungkin sesuai dengan kebiasaan itu membolehkan di antara kita, maka itu termasuk gharar yang halal. Atau misal kita beli barang dari marketplace. Kita sebenarnya tidak punya pengetahuan tentang barang tersebut, tetapi sudah dijelaskan spesifikasinya di dalam deskripsi. Kalau kita sudah bacakan spesifikasinya di dalam deskripsi, dan spesifikasi itu benar semuanya benar, dan itu yang sering dijelaskan kepada setiap orang yang mau beli barang tersebut. Kita tidak punya pengetahuan tentang barang tersebut, tetapi hanya kita membacakan spesifikasinya. Boleh, itu termasuk gharar yang halal. Tetapi gharar yang haram adalah spesifikasinya yang disembunyikan, yang bisa mempengaruhi harga.
Misal, balik lagi ke tamr dan kurma tadi. Kurma, kita beli kurma sukari. Iya, kurmanya sukari. Dan juga kurmanya benar-benar dari Saudi. Kurmanya spesifikasinya sesuai keinginan kita. Tetapi ada satu yang disembunyikan. Kurma itu tidak disimpan di dalam kulkas. Tidak disimpan di dalam kulkas. Atau sebentar lagi akan expire. Maka ketika memberikan kepada kita, iya memang saat kita terimanya kurma yang benar kurma dan sesuai dengan yang saya minta, yaitu qasimi atau sukari sesuai keinginan saya. Tetapi saya belum tahu bahwasanya itu sebentar lagi 1-2 hari akan expire. 1-2 hari akan busuk. Maka hal ini termasuk bay'un haram. Jual yang haram atau namanya gharar. Yang kita menyembunyikan salah satu spesifikasinya yang akan mempengaruhi harga. Jadi di sini bai' gharar ini tergantung apakah spesifikasinya yang belum diketahui oleh pembeli itu akan mempengaruhi harga atau tidak. Kalau tidak mempengaruhi harga, kata para ulama, insyaallah ini halal. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya bai'u an-najash. Bai'un najash ini saat ada banyak orang atau mungkin ada tim dari tim pembeli atau tim penjual. Mereka menaikkan harga secara sengaja. Misal kita dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita jual barang ada yang namanya muzayadah. Yang memberikan harga yang paling mahal itu yang ambil barangnya. Misal, saya memberikan minimum harga. Saya mau jual HP ini. Jual HP minimum harga untuk jemaah minimumnya adalah 10.000. Kata Pak Sandi, saya bayar 20. Kata ibu yang ada di sana, saya bayar 100. Kata bapak yang ada di sini, saya bayar 1 juta. Dan orang yang memberikan harga yang paling mahal itu yang dapat HP-nya. Nah, penjual punya tim di dalam jemaah. Misal saya punya tim, saya kerjasama dengan Pak Sandi, saya kerjasama dengan Bapak Ketua DKM. Nah, nanti kalau saya menawarkan barang tersebut, barang ini, maka naikkan harga supaya orang lain dipicu dan juga supaya dia semangat untuk menaikkan harga lagi. Misal, saya memberikan harga minimum 10.000. Kata Bapak DKM, sesuai dengan permintaan saya sendiri sebelumnya. Sudah di-setting sebelumnya. Nah, beliau menaikkan harga 2 juta. Padahal beliau tidak mau beli. Tetapi supaya memicu orang lain untuk beli barangnya. Sehingga orang lain mau angkat tangan. Saya mau 3 juta. Akhirnya saya jual kepada orang yang minta 3 juta. Padahal harganya tidak lebih dari 100.000. Dan itu yang terjadi kadang-kadang di marketplace. Kadang-kadang kita jatuh dalam haram ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misal di dalam marketplace apapun namanya, Shopee, Tokopedia atau TikTok atau di mana, banyak penjual supaya jual lebih cepat dengan harga yang mahal. Mereka bilang, ini barangnya tinggal 2, tinggal 3, hampir mau habis. Ketika menyampaikan kata-kata seperti itu ingin menaikkan harga secara tidak halal. Maka menurut para ulama itu termasuk jual yang haram. Jadi yang ketika menyampaikan hanya barangnya ada 3, hanya barangnya 2, sedangkan di dalam gudangnya ada ratusan, masih banyak, masih penuh gudangnya. Nah, supaya jual sebanyak mungkin dengan harga yang mahal. Ini termasuk haram. Jual beli juga yang haram di antara kalau seseorang yang tidak punya akal atau tidak bisa tamyiz, tidak bisa mumayyiz, tidak bisa differentiate, tidak bisa membedakan. Itu termasuk anak yang kecil, termasuk majnun, termasuk orang yang tidak berilmu. Nah, jadi dua orang ini
tidak boleh jual beli kecuali dengan hal yang sederhana yang sama-sama kita sudah terbiasa untuk melakukannya tanpa saling merugikan. Misal, kalau ada seorang anak kecil, usianya masih 8 tahun, 9 tahun, belum tahu urusan tanah, belum tahu urusan propertis. Dia dapat warisan itu berupa tanah hektar-hektaran. Ada orang yang datang kepada dia, boleh enggak saya tukar, saya kasih engkau mainan, tapi kamu kasih saya tanah ini. Kan tanah ini tidak bisa dimainkan, tanah ini tidak bermanfaat bagimu, tapi saya memberikan mainan. Anak kecil itu banyak di antara anak kecil yang tidak memayyiz, tidak bisa membedakan. Akhirnya dia mau mainan ini dan menukar tanah yang harganya miliaran dengan mainan yang harganya bisa jadi puluhan ribu. Nah, dalam hal ini termasuk jual yang tidak diperbolehkan di dalam syariah. Kecuali misal, kalau anak kecil disuruh ke warung, ini tidak ada masalah. Karena kita sudah di dalam budaya kita, di dalam tradisi kita, itu hal yang boleh, yang tidak saling merugikan di antara kita. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bai'ul haram wal halal. Jadi saat kita membeli dan menjual barang yang halal atau haram. Kalau barangnya halal maka halal. Kalau barangnya haram maka itu haram. Dan juga bai'ul riba. Kalau misal kita beli barang ini ada ribanya, maka termasuk bai' dan jual yang haram. Nah, ini secara umum hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mungkin menjelaskan sedikit tentang bai' yang terjadi di zaman sekarang dan jual beli yang terjadi di zaman sekarang, apakah halal atau haram secara keseluruhan. Misal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada mungkin transaksi yang sering kita lakukan sehari-hari. Kita berangkat ke warung, jual beli itu termasuk halal. Karena kita melihat barangnya, spesifikasinya, sifatnya, dan juga harganya sudah ditentukan lebih awal. Nah, tetapi kalau kita berangkat ke warung, sebelah rumah kita. Pak, saya mau beli telur. Berapa banyak telur? 1 kilo. Tetapi mohon maaf, saya baru bisa bayar setelah 1 bulan. Nah, sebelumnya saya sudah tanya, harganya berapa? Ini harganya katanya 1 kilo, di waktu itu harganya 30 ribu. Tapi Pak, saya baru bisa bayar bulan depan. Nah, kalau pemilik warung bilang, boleh, ini termasuk dain, termasuk hutang, sesuai dengan harga sekarang. Boleh setelah 1 bulan bayar untuk harga sekarang. Karena dia sudah menerima barangnya sekarang. Jadi menerima barangnya sekarang harus dengan harga sekarang. Nah, kalau sekarang saya menyampaikan juga, Pak, saya mau beli telur ini meskipun harganya sekarang 30, saya mau jual kepadamu telur ini dengan harga 35 ribu. Tetapi boleh dibayar kapan? Bulan depan. Kata para ulama, ini termasuk al-bai'u bil ajil. Halal. Karena barangnya kita memiliki dan harganya sudah ditentukan. Tetapi ada transaksi yang lain. Transaksi yang lain begini. Transaksi yang lain, saya akan jual telur ini ke engkau. Tetapi harganya baru ditentukan di waktunya itu, di masa depan. Misal, saya sudah kasih telurnya, tetapi harganya floating. Mungkin bulan depan baru saya beritahu. Tahun depan baru saya beritahu. Ini termasuk haram? Termasuk haram. Ini yang namanya floating.
yang kita tidak tahu harganya, kita tidak tahu bunganya, kita tidak tahu keuntungan kita masing-masing. Bisa jadi berisiko, bisa jadi juga keuntungan bagi penjual atau pembeli. Maka hal ini termasuk haram. Dan semua jual beli yang terkait dengan surah ini dan contoh ini yang terjadi di dalam bank syariah atau bank konvensional. Oleh karena itu jarang sekali kalau kita misal ambil hutang, kalau kita mungkin beli barang dari bank syariah, hampir tidak ada yang namanya floating. Tidak ada yang namanya floating. Karena floating itu disepakati oleh ulama termasuk haram. Mungkin sudah mengerti apa itu floating? Floating yang tidak ditentukan. Yang tidak ditentukan harganya. Nah, saya ulang lagi. Kita beli telur, ambil telurnya. Tetapi harganya tidak ditentukan duluan. Baru akan ditentukan bulan depan. Baru akan ditentukan tahun depan. Maka hal ini termasuk jual beli yang haram. Termasuk jual beli yang haram. Nah, kita balik lagi. Kita berangkat ke warung, mau beli telur yang sama. Tetapi kita menyampaikan, sekarang saya tidak punya harganya. Atau saya punya uangnya, tetapi uangnya mau saya gunakan untuk hal yang lain. Supaya saya bisa menghasilkan banyak faedah dari uang saya. Maka saya bayar kepada engkau dengan cicilan. Bayar dengan cicilan. Cicil berapa? Setiap bulan, cicil 10%. Berarti baru akan lunas setelah berapa? Nah, 10 bulan. Nah, kalau harganya sudah ditentukan dari awal, berarti ini harganya 30.000. Kalau berarti setiap bulan bayar berapa? 3.000. Sudah fixed dan sudah ditentukan. Nah, tetapi kalau dia bilang boleh, ini harganya 30.000. Tapi setelah 10 bulan, engkau harus bayar ke saya 4.000 setiap bulan. Setiap bulan 4.000 berarti totalnya berapa? 40.000. Dengan cicilan. Tetapi harganya sudah ditentukan. Memang sudah ditentukan 4.000. Kita sudah tahu total pembayaran kita itu sudah ditentukan dengan sempurna. Maka itu boleh, kata para ulama, boleh, tidak ada masalah. Nah, masuk di dalam itu yang namanya mungkin di marketplace sekarang, di Tokopedia, di Shopee, ada Shopee Pay Later atau Tokopedia Pay Later. Nah, itu halal atau haram? Marilah kita menjelaskannya sesuai dengan contoh yang sederhana yang tadi. Nah, kita beli barang, ada cicilan ada cicilan 0%. 0% itu disepakati oleh ulama kalau benar-benar 0%. Benar-benar 0% itu halal. Entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka itu halal. Pak Ustaz, tapi kalau sudah di atas 1 bulan kadang-kadang itu ada bunganya atau cicilannya ada lebih banyak. Kalau cicilannya kita sudah tahu dari awal, meskipun harganya di atas harga yang normal, maka itu termasuk halal. Karena yang memiliki harga, yang memiliki barang itu siapa? Shopee. Yang memiliki uang, kita. Di antara 2 orang, sama-sama kita kenal. Sama-sama kita tahu spesifikasi barang. Sama-sama kita sudah tahu harga. Meskipun harganya di atas dengan cicilan, maka kata para ulama, itu insya Allah halal. Kapan barang itu tidak halal? Kapan itu tidak halal? Kalau cicilannya tidak jelas. Kalau harganya tidak jelas. Atau mungkin ada yang namanya denda. Denda, kalau sudah masuk di dalam denda itu mungkin ada denda yang haram. Denda yang akan menjadikan cicilan itu tidak sesuai harga yang disepakati di awalnya. Kalau denda itu hanya tentang karena kita telat, maka para ulama berkata itu bisa jadi, bisa boleh. Tetapi kalau kita telat bayar, maka harga itu ditambahkan di atas harga barang, maka itu termasuk cicilan yang haram.
Nah, dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya al-bai'ur rabawi, al-bai'u berriba, bai' dengan riba. Pak Ustaz, masih ada jual beli yang lain. Jual beli seperti apa Pak Ustaz? Jual beli, sangat kita jual beli yang namanya gharar, di dalam gharar. Seperti apa? Seperti kita punya tanah. Punya tanah, ditanam padi, ditanam jagung, ditanam ubi. Setelah itu datang bandarnya. Bandarnya datang ke kita. Kita yang punya tanah. Kita yang punya tanaman. Bandarnya datang ke kita. Pak, saya beli 10 tombak ini atau 1 hektar ini dengan 10 juta. Beli maksudnya bukan hektarnya, bukan tanahnya. Beli yang ditanamkan di dalamnya. Kita tidak tahu berapa kilo. Kita tidak tahu barangnya kualitasnya itu seperti apa. Kita tidak tahu spesifikasi barangnya dan buahnya atau apa yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut. Maka para ulama termasuk berkata ini termasuk di antara bai'ul jahil atau bai'ul gharar. Bai'ul gharar tidak diperbolehkan. Sedangkan ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Nah, seharusnya gimana Pak Ustaz? Seharusnya kita panen dulu. Setelah itu kita melihat barangnya itu seperti apa, berkualitas atau tidak. Lalu kita menghargai barang kita sesuai dengan spesifikasi yang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Atau seseorang punya kolam ikan, datang bandarnya yang jual beli ikan. Saya akan beli lele yang ada di dalam kolam ini dengan 100.000. Sedangkan kita tidak tahu berapa lele di dalamnya, berapa kilo di dalamnya, betapa kualitas lele tersebut yang ada di dalam kolam. Maka ini termasuk haram. Atau saya ini sendiri mungkin pernah mengalaminya dan sering mengalaminya. Saya punya peternakan untuk kurban. Dan kadang-kadang saya breeding di dalam kandang saya sendiri. Saya breeding. Banyak dari petani, mereka kadang-kadang awam, kasihan. Mereka datang melihat ada salah satu domba saya sedang mengandung. Lihat perutnya besar, dia sendiri bilang, apapun yang keluar dari perut domba ini, saya bayar. Bayar berapa? 3 juta. Kita nggak tahu itu 1, 2, atau 3. 1 atau 2 atau 3. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Ini termasuk haram. Atau bisa jadi lahir dalam kondisi tidak sehat, lahir dalam kondisi sudah mati atau sehat. Kita tidak tahu, risikonya sangat tinggi. Itu termasuk gharar. Termasuk gharar. Dan bisa jadi bisa jadi saya sendiri yang memiliki domba, saya sudah tahu domba ini berpenyakit atau makanannya tidak enak. Makanannya selama ini tidak enak dan kemungkinan besar dia akan melahirkan yang sudah mati di dalam otak saya sendiri. Maka saya menawarkan kepada banyak orang, siapa yang mau beli yang ada di dalam perut domba tersebut. Ini termasuk jual beli yang haram. Jual beli yang haram. Ada juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-bai'u bil ajil. Bai' dengan cicilan. Yang sekarang yang paling viral sekarang yang namanya emas. Jual emas. Kalau kita jual emas sekarang, jual beli emas, kalau kita menganggap emas ini barang, maka boleh. Boleh dengan semua contoh dari jual beli yang kita sudah sebutkan yang halal, boleh dengan emas. Asal kita berniat bahwasanya emas ini barang, bukan harta, bukan duit, bukan uang. Jadi kalau kita menganggap emas ini sebagai barang untuk perhiasan, barang untuk dipakai sehari-hari, dipakai di dalam industri, maka ini termasuk barang yang halal. Halal kalau kita beli dengan cicilan. Halal kalau kita beli dengan secara langsung jual beli. Kalau kita menganggapnya sebagai barang. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Kalau kita menganggap emas ini sebagai uang, maka para ulama berkata kalau kita menganggapnya sebagai uang, maka tidak boleh kita cicilan, bayar dengan cicilan. Misal
kita sekarang harga emas berapa sekarang? Di antara mungkin $3.600 liuqiyah. Nah, atau mungkin bergram saya nggak tahu berapa, tapi harga sekarang. Kita ingin nyicil ke penjual emas, sehingga kita baru menerima emasnya setelah 1 tahun. Bisa jadi setelah tahun kita tidak tahu harganya berapa. Maka para ulama berkata, kalau niat kita beli emas ini bukan untuk menjadikannya barang, hanya menjadikannya sebagai uang atau mungkin harta atau duit yang nanti kita akan menggantinya dengan uang lagi, maka para ulama berkata cicilan ini termasuk haram. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Bahkan bank syariah kadang-kadang jatuh dalam masalah ini. Tetapi kalau kita niat untuk menjadikannya sebagai barang, maka boleh. Tidak ada masalah dalam hal ini. Masuk di dalam ini, kalau kita mungkin tadi di Idul Fitri. Idul Fitri, banyak orang yang jual uang. Jual uang. Kalau kita beli uang dengan uang, ini termasuk halal atau haram? Para ulama berkata ini termasuk haram. Termasuk haram menurut ilmu syariah. Haram. Kecuali kalau kita mau memberikan hadiah kepada orang yang menyediakan. Mungkin 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, sedangkan kita punya ratusan. Maka boleh kita menambahkan sebagai hadiah. Bukan sebagai jual beli. Karena uang dengan uang tidak boleh dijual belikan. Tetapi boleh diberikan sebagai hadiah, sebagai jasa. Jasa tahu jasa? Jasa itu boleh. Karena dia sudah berangkat ke bank. Dia sudah antri lama. Sampai dia dapat duit yang recehan tersebut. Lalu dia jual ke kita. Ini kalau jasa, menjual jasanya kepada kita, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau hanya dia menjual uangnya kepada kita, dan kita beli dengan uang sendiri, maka tidak boleh. Tamar dengan tamar tidak boleh. Kurma dengan tidak boleh. Gold dengan gold atau mungkin emas dengan emas tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu shira'u at-tamri bit-tamr wash-sha'iru bish-sha'ir wal-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah. Tidak boleh kita beli dua barang yang jenisnya sama. Jual beli dua barang yang jenisnya sama. Uang dengan uang, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, ada jual beli yang terjadi di zaman kita sekarang, jual beli saham. Itu termasuk halal atau haram? Kita balik lagi ke kaidah pertama. Kalau kita jual beli saham di dalam perusahaan yang melakukan beberapa transaksi yang haram, maka bagusnya jangan. Kalau menurut mungkin ilmu beberapa mazhab menganggap itu bank konvensional itu haram, maka menurut pendapat itu maka itu termasuk haram. Tetapi menurut fatwa dari Al-Azhar, bank konvensional itu insya Allah semua transaksinya itu termasuk transaksi yang halal. Itu menurut ulama, sebagian besar dari ulama Al-Azhar menghalalkan itu. Maka boleh kita jual beli saham bank BRI, bank BCA atau bank-bank yang lain yang konvensional menurut ilmu ulama Mesir. Tetapi yang disepakati oleh ulama, kalau kita mau mencari aman, ada bank-bank syariah, insya Allah itu sudah disepakati oleh ulama, lebih aman bagi kita. Itu yang pertama. Dan juga perusahaan yang jual barang halal. Jangan sampai kita investasi dan juga beli saham dari perusahaan yang punya klub malam atau diskotik atau tempat perzinahan atau yang mungkin jual beli khamar atau minuman keras, maka tidak boleh. Kita harus berhati-hati dalam hal ini karena banyak di antara kita jual beli saham bahkan di luar negeri sampai ke United States, sampai mungkin kadang-kadang mungkin ke Timur Tengah, sedangkan kita tidak tahu background dari perusahaan ini apa. Jangan hanya melihat keuntungannya, bisa jadi keuntungan itu termasuk keuntungan yang haram. Ada yang namanya juga leverage. Leverage, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk disepakati oleh ulama, leverage itu termasuk haram. Leverage itu apa Pak Ustaz? Kita ambil uang, hutang, bukan uang kita untuk beli saham. Dengan ekspektasi, karena kita punya ekspektasi, prospeksi bahwasanya saham ini akan naik.
Kalau sahamnya naik, maka uang yang saya ambil ini sebagai hutang saya balikin. Saya punya untungnya. Banyak di antara bank-bank memberikan leverage bahkan dengan basis 10%. Jadi kita hanya punya $10, bisa memberikan, bank ini memberikan kepada kita $100, $100.000. Kalau kita sudah punya mungkin $1 juta, hanya punya $1 juta, bank ini bisa memberikan kepada kita 10 juta dolar. Dan banyak bank-bank sekarang, ketika mungkin kemarin ketika emas naik harga, banyak orang yang masuk di dalam leverage tersebut, sehingga bank itu berani memberikan hanya dengan 5%. Kita hanya punya 5 juta, malah diberikan kepada kita 100 juta. Bisa bayangkan, ini uangnya bukan punya kita, tetapi kita berani beli emas sebagai leverage untuk dapat keuntungan yang paling besar. Kalau memang keuntungannya sangat besar, iya, kita dapat keuntungannya. Tetapi kalau kita tidak dapat keuntungan, kita ada kerugian, maka 5 juta itu semuanya habis. Dan bank itu automatically, kalau sudah habis 5 juta, langsung tertutup leverage-nya dan jual belinya. Dan saat leverage itu syaratnya harus kita beli melalui bank, supaya bank bisa mengatur, bisa mengkontrol kapan berhenti dan kapan bisa melanjutkan. Leverage itu di dalam syariah tidak diperbolehkan. Nah, beda dibandingkan dengan yang namanya mudharabah. Misal, dan ini saya melakukannya setiap tahun. Saya punya kandang untuk kurban. Banyak di antara teman-teman sahabat, khususnya mungkin anak muda gitu ya, mereka ingin mulai belajar investasi. Pak Ustadz, saya ingin belajar mudharabah, ingin investasikan. Apa itu mudharabah? Kita yang punya uang memberikan uangnya kepada orang yang akan menginvestasikan uang ini buat kita, yang punya usaha, yang punya kandang, yang punya kurban. Sedangkan orang ini hanya punya uang. Punya berapa? Punya 50 juta Pak Ustaz. Maka 50 juta ini diambil, beli domba, beli pakan, beli alat, merawat kandang. Nah, setelah itu kita menjualnya di Idul Adha. Kalau sudah terjual di Idul Adha, maka kita melihat risikonya berapa, kerugiannya berapa, dan keuntungannya berapa. Kalau kita rugi, maka rugi barang. Kalau kita untung barang sesuai dengan nisbat yang sudah ditentukan. Kita menentukan berapa? Menentukan, Pak Ustadz, saya bayar 50 juta. Tetapi saya ingin 10% dari 50 juta ini. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena sudah ditentukan lebih duluan. Kita nggak tahu kita akan rugi atau untung. Tetapi kalau kita sudah tidak ditentukan dari awal, kita akan menentukannya pas kita dapat keuntungan. Tetapi dari awal ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada keuntungan, saya ingin bagian saya dari keuntungan itu 15%. Bagian saya dari keuntungan itu 10%. Boleh nggak? Boleh. Tetapi juga sama. Sebagaimana dapat 10% dari keuntungan, ada 10% dari kerugian. Ada risikonya dan juga ada keuntungannya. Maka itu yang terjadi di dalamnya mudharabah. Adapun juga yang namanya murabahah, yang sering kita dengar di dalam bank syariah. Murabahah itu apa Pak Ustaz? Murabahah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke bank syariah, bilang, wahai bank muamalat, bank BSI, saya mau beli rumah di Kota Baru. Rumah di Kota Baru itu cukup mahal, maka saya mau beli dengan hutang. Hutangnya dari mana? Dari bank BSI. Maka kata bank BSI, stop di sini. Kita tidak bisa memberikan pinjaman yang ada ribanya atau bunganya. Tetapi kita bisa beli rumah ini buat engkau. Kami akan beli rumahnya. Tetapi setelah itu, engkau beli rumahnya bukan dari developer, tetapi beli rumahnya dari kami, dari bank syariah sendiri. Maka bank syariah bisa jual ke kita dengan harga yang lebih mahal daripada harga developer. Itu boleh? Boleh, asal kita bayar cicilan. Kita bayar cicilan dengan harga yang ditentukan dari bank, bukan yang ditentukan dari
developer. Kita sudah tahu harganya berapa, totalnya berapa. Kalau kita cicil itu selama berapa tahun dan berapa bulan sudah ditentukan di awal. Spesifikasi rumah kita sudah lihat, sudah kita tahu semua detailnya. Maka itu termasuk jual beli yang halal, yang namanya murabahah. Namanya murabahah. Itu mungkin terkait dengan beberapa masalah-masalah yang terkait dengan jual beli yang saya kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak keliru saat kita melakukan muamalah tersebut yang terkait dengan jual beli. Mungkin barang siapa ada mungkin pertanyaan, insya Allah kita akan khususkan beberapa menit untuk tanya jawab. Sisanya insya Allah untuk minggu depan. Di minggu depan masih ada sebagian dari jual beli. Insya Allah yang terkait kita akan menjelaskan di pertemuan yang akan datang tentang bank syariah dan bank konvensional. Bedanya apa? Dan hukum kerja, hukum investasi di dalam bank-bank tersebut itu hukumnya apa dan bagaimana kita bisa membedakan antara transaksi yang halal dan haram secara keseluruhan. Silakan barangkali ada pertanyaan atau komentar. Silakan Ustaz. Syukur jazakallah khairan Ustaz untuk untuk menyampaikan materi. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya, berkomentar. Semoga berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Bismillah, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang satu adalah tentang muamalah. Mungkin Ustaz masuk dalam hutang piutang maksudnya. Jadi 20 tahun yang lalu misalnya ada muamalah sejumlah uang senilai 5 ekor domba. Taruhlah 5 juta misalnya, 5. Tapi setelah 20 tahun kemudian kewajibannya tidak diselesaikan. Sehingga nilai dari uang tadi untuk jadi 1 ekor domba dari 5 ekor domba menjadi 1 ekor domba. Nah, untuk yang berhutang ataupun yang punya uang itu sebaiknya dia terima berapa atau dia tagih berapa? Apakah sesuai dengan yang dulu senilai 5 juta atau sekarang senilai 5 domba gitu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang satu-satu. Yang pertama, kalau kita mungkin meminjamkan uang kita dibalikin dalam bentuk uang. Ya memang ada inflasi Pak Ustadz. Ya kita meminjamkan uang dibalikin dalam bentuk uang. Kecuali kalau kita bilang gini dari awal syaratnya, saya kasih uang ini saya awalnya mau beli domba, tetapi ya udah saya jadi kasih ke engkau. Tetapi nanti kalau engkau mau balikin, saya tadi mau beli 5 domba, 5 ekor. Tetapi nanti di masa depan engkau kalau mau balikin uangnya, balikin dombanya. Ngerti kan? Nah, jadi kita dalam hal ini kita tidak rugi. Dan juga kita tidak terpengaruh dari inflasi. Misal, kita meminjamkan seseorang uang, katakanlah hari ini harga 1 gram 1 juta. Kita meminjamkan ini 1 juta Pak. 1 juta ini harga 1 gram. Nanti ini saya dulu mau beli 1 gram emas. Nanti daripada saya beli sekarang, ya udah saya anggaplah saya kasih engkau 1 gram emas. Nanti setelah 1 tahun kalau engkau mau balikin uangnya, kasih saya emasnya aja. Nah, sudah ditentukan dari awal, tidak ada masalah. Tetapi kalau misal kita memberikan uangnya, kita bilang enggak, karena inflasinya ini sudah harga rupiah sudah turun sehingga 1 juta itu sudah sekarang 2 juta, 3 juta. Maka dalam hal ini haram, tidak boleh. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Yang berikutnya tadi materi yang terakhir tentang pembelian rumah saya. Betul hari ini harga rumah sangat tinggi. Tapi tadi ilustrasinya bahwa kita itu transaksi dengan bank, dianggap kita beli rumahnya dari bank gitu ya. Betul. Nah, seperti yang saya ketahui bahwa sebetulnya di dalam lingkup operasionalnya bank itu dia tidak menjual membelikan properti gitu. Betul. Dia hanya menjual belikan jasanya dia atau leasing gitu. Nah, ini apakah kita masih tetap bisa untuk melakukan transaksi jual beli rumah dengan bank tadi? Kalau hanya memberikan uang dan tidak tahu barangnya apa
dan tidak pegang apa-apa kepemilikan, itu masih tetap atas milik kita sendiri, dan benar-benar yang diterima adalah uang, maka itu termasuk halal, termasuk haram. Misal, akan menjadi halal seperti ini. Kalau bank memberikan kepada kita uang, likuiditas, supaya kita beli barang tertentu, dengan mungkin setelah itu ada bunganya, ini termasuk haram. Termasuk halal apabila bank memberikan kepada kita barang, sehingga kita setelah itu kita yang bayar uangnya secara cicilan, meskipun ada bunganya, meskipun bukan bunga, ini namanya yang namanya murabahah, ribh. Murabahah itu dari ribh. Apa artinya ribh? Benefits, atau bukan benefits. Benefit itu dalam bahasa Inggris juga sama-sama bunga. Tetapi kita bisa bilang ribh itu keuntungan, profit. Profit ya, betul. Profit. Jadi kalau kita sudah dapat ini yang namanya keuntungan, itu tidak ada masalah dalam hal ini. Jadi bank mau untungnya 12%, tidak ada masalah. Mau untungnya 20%, mau untungnya 100% juga tidak ada masalah. Banknya, asal kita terima dan dua-duanya ridha. Nah, masalahnya kalau memberikan kepada kita uang dan kita balikin uangnya yang lebih banyak. Nah, masalahnya di situ. Nah, misal kalau saya lihat di bank syariah, misal kalau saya bertransaksi dengan bank BSI atau bank muamalah, saya bilang mereka, saya ingin investasi dalam bidang ini. Mereka akan bertanya kepada saya semua detail tentang bisnis yang saya ingin masuki. Bahkan kadang-kadang mereka akan datang ke tempatnya dan memastikan tentang juga track record saya dalam bisnis tersebut. Baru setelah itu, mereka akan memberikan mungkin barang-barang yang saya inginkan supaya bisnis itu bisa disukseskan. Entah itu bisnis kosan, entah itu bisa bisnis perumahan, entah itu bisnis mungkin tanah. Mereka akan memberikan yang akan diberikan kepada kita barang. Setelah itu kita bayar cicilannya, bayar uangnya dengan harga di atas sebagai ribah, sebagai profit yang akan diberikan kepada bank. Nah, maka dalam hal ini halal. Dalam hal ini, yang pertama, kalau memberikan kepada kita uang itu termasuk haram. Baik, mudah-mudahan jelas. Jelas enggak? Lihat dari muka Bapak belum jelas kayaknya. Gimana Pak? Gimana? Ya, karena saya jelas sih kan, yang saya jelasin, cuma yang belum saya tangkap itu adalah kan sebetulnya pihak bank ini tidak menjual rumah gitu ya, bisnisnya dia itu. Ya. Mungkin Bapak jual rumah, ke bank, beli ke Bapak, berarti pemilikan rumah ini pindah ke bank berarti kan? Betul. Nah, saya baru beli ke dari bank, ya betul. Rumahnya gitu. Ya kalau itunya jelas sih. Ya. Yang belum jelas itu mungkin, jadi ada bisnis unit di bank tuh yang jual beli rumah berarti gitu ya. Betul. Jadi kita ambil dari bank bukan uang, kita ambil dari bank barang. Gitu. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi pembelian dan cicilan taruhlah rumah atau bank. Selama proses cicilan, kepemilikan rumah itu punya siapa sampai dia lunas. Jadi maksud saya, apakah boleh di tengah-tengah rumah itu kita jual padahal belum lunas cicilan ke banknya gitu, Ustaz? Iya, yang namanya ya betul, over credit ya namanya. Ya betul, maksudnya ketika kita berangkat dengan bank, kemudian kita berangkat untuk cicilan misalkan dengan ini, tapi di tengah-tengah kita memutuskan untuk dijual. Nah, maksud saya, apakah rumah itu selama proses cicilan berjalan itu kepemilikan rumahnya itu apakah masih bank atau sudah menjadi milik kita? Karena yang saya tahu itu kan kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Betul. Nah, jadi, itu bagaimana kalau di tengah-tengah kita jual yang kita sendiri belum memiliki sepenuhnya? Baik. Ini dekat dari satu transaksi. Misal, seorang bapak punya 4 anak. Seorang bapak punya 4 anak. Bapak ini meninggal. Bapak ini meninggalkan tanah 1 hektar. Ahli waris berapa? 4 anak. Nah, tanah ini milik siapa? Milik 4-empatnya. Kan? Tapi setiap orang ada punya sebagian dari tanah tersebut. Kita tidak tahu
berapa persen kepemilikan anak-anak tersebut sampai kita tahu jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Kan laki-laki dapat 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Belum lagi kita melihat kalau mungkin semuanya perempuan masih ada ahli waris yang lain. Maka setiap orang punya bagian dari tanah tersebut. Ada orang dari pihak luar datang ingin beli tanah ini. Nah, ahli waris semuanya tidak sepakat. Ahli waris semuanya tidak sepakat. Tetapi ada sebagian yang ingin jual bagiannya. Nah, maka itu boleh dalam agama Islam. Setiap orang jual, misal bagian saya di dalam tanah ini 1/4, bagian saya di dalam tanah ini setengah 50%, bagian saya ini 1/10. Nah, sama. Kita sekarang sudah kita bayar ke bank selama 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan total cicilan itu 4 tahun sampai 10 tahun. Kalau total harganya sudah ditentukan, dan ini termasuk jual beli yang halal, harus total harga sudah ditentukan, cicilan setiap bulan itu sudah ditentukan, supaya kita menentukan kita selama 1 tahun ini cicil, berarti hak kita berapa persen dari rumah ini, hak kita berapa persen dari mobil ini, hak kita berapa persen dari tanah ini. Saat itu saya berhenti cicilan, saya ingin jual bagian saya ini ke orang lain. Bagian saya berapa ditentukan dari total harga yang sebagian harga yang saya sudah bayar dari total harga. Misal kalau total cicilan itu 10 tahun dan semuanya steady, bunganya fixed gitu ya, atau mungkin cicilannya sudah fixed gitu. Nah, saya sudah bayar 1 tahun. Selama 4 tahun itu cicilan, berarti saya sudah punya 1/4 dari barang tersebut. Berarti boleh saya jual hanya 1/4 dari barang yang saya cicil untuk belikan. Nah, jadi saya punya sebagian dari barang tersebut. Memang saya secara mungkin undang-undang itu masih atas nama bank atau atas nama orang lain, tetapi secara syariat saya sudah memiliki hak di dalam barang ini sesuai dengan uang yang saya sudah bayar. Ya. Kalau nilai rumahnya itu berkembang, keuntungan itu karena bank menerimanya mungkin tidak bisa sesuai persen. Ya, maksudnya apakah nggak tahu apakah sistem bank itu bisa menerima, saya jual misalnya belinya 750 juta, saya jual 1 miliar dan 250 juta, yang bisa di-share berapa persen ini. Nggak tahu apa bisa menerima kelebihan itu atau tidak, maksud saya. Jadi itu, jadi kan pasti mungkin akan jauh lebih tinggi. Nah, keuntungannya itu kan kalau lihat kita bayar cicilan, sisa cicilannya ke bank dan itu keuntungan kita. Keuntungannya itu apa menjadi sesuatu yang halal atau gimana? Insya Allah termasuk halal, karena kita sekarang jual barang, bukan jual uang. Kita sudah punya barang, kita sudah punya bagian dari rumah. Kita ingin jual bagian kita dari rumah itu 1/4 atau mungkin 1/10. Kita sudah jual berapapun harganya, meskipun melebihi cicilan yang kita sudah bayar. Nah, itu keuntungan, betul, keuntungannya propertis yang sering naik karena mungkin inflasi atau mungkin faktor-faktor yang lain. Maka itu hak kita. Tetapi dalam hal ini jangan menyalahkan saya kalau bank tidak mengikuti kaidah ini, karena bank sendiri ingin untung, dan kadang-kadang sengaja bank itu meniusahakan orang yang cicil, meniusahakan supaya dapat keuntungan yang paling banyak. Kadang-kadang mungkin sengaja dibuat susah bayar supaya nanti bisa akuisisi properti tersebut, dan setelah itu dijual dengan harga yang mereka sudah tentukan. Itu bisa jadi kalau banknya opportunist dalam hal ini. Tetapi kalau mungkin secara agama Islam kita sudah punya bagian dari barang yang kita sudah bayar untuknya, dan boleh kita jual, tidak ada masalah dalam hal itu. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Silakan jemaah dari ibu, apakah ada? Baik, terima kasih. Saya atas kesempatannya, Pak Sudadesen. Tadi saya tertarik dengan jasa. Jasa itu kan boleh diperjualbelikan. Betul.
Saya langsung kasus saja. Kalau seandainya seorang pegawai pajak yang jelas sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, terus dia menjual jasa menjadi konsultan pajak, gimana hukumnya itu saya? Kalau itu bagian dari kerjanya yang dia sudah digaji oleh pemerintah untuk melakukannya, untuk mengerjakannya, maka tidak boleh. Ini sudah termasuk di dalam penipuan. Nah, karena dia sudah pegawai pajak dan dia di antara tugasnya untuk memberikan ilmunya ini kepada orang lain di waktu yang sudah ditentukan dari jam 8 sampai jam 5. Tetapi kalau dia mau memberikan jasa ini di luar waktu tersebut dan di luar tugas yang diberikan dari pemerintah, maka ini sudah termasuk jasa, boleh dia ambil uang untuk melakukannya. Tetapi kalau dia mau ambil uang dari orang lain, dari pihak lain, dia sendiri sudah digaji dari pemerintah untuk mengerjakannya, maka itu tidak boleh. Ya, jadi termasuk tentara yang bekerja di keamanan, tetapi dia menjadi keamanan di pabrik juga termasuk tidak boleh itu saya. Termasuk tidak boleh. Oke. Termasuk tidak boleh. Terima kasih. Satu lagi sih, ini kalau seandainya ada kita bekerja di sesi itu artinya ada pembayaran utang. Jadi orang lain, kami beli utang orang lain itu bayar kepada kami, itu bagaimana hukumnya sih? Termasuk hutang itu hutang riba atau hutang sesuai syariah. Kalau sesuai syariah maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita jual saat itu, kan kita melihat di dalam bank syariah itu kita ambil hutangnya kan, kita ambil hutangnya berdasarkan barangnya yang sudah ditentukan tadi. Kita sekarang setelah itu, misal orang ini beli dari bank BSI, beli rumah, tetapi dia susah, dia tidak bisa lanjut, maka kita beli sisa hutangnya atau sisa cicilannya. Sisa cicilannya itu adalah barang, yaitu berupa rumah. Kalau mungkin kita mau beli sisa cicilannya yang di dalam otak kita itu adalah rumah yang akan diberikan kepada kita dari bank syariah, maka boleh. Karena kita mau beli barang, bukan membelikan uang. Nah, tidak ada masalah dalam hal itu. Karena kita belikan, dia sudah mungkin yang sebelum kita, dia sudah cicil selama berapa bulan. Dan dia sudah dapat sebagian dari barang yang dia cucul untuk mendapatkannya. Kita beli untuk mendapatkan bagian barang yang sudah dicicilkan. Jadi niat kita seperti itu. Dan rata-rata di bank syariah seperti itu. Semuanya akad harus seperti itu. Saya pernah melakukan akad. Ada seseorang yang punya rumah yang digunakan untuk mungkin kontrakan. Dia sudah punya kontrakan, tetapi kontrakan itu sebenarnya sudah sudah diambil oleh bank. Dan dia sendiri sudah tidak bisa cicil lagi. Maka setelah itu saya datang ke bank sudah mau lelang aset tersebut. Lelangnya dengan harga tersebut, harga pasti lebih murah daripada harga yang aslinya. Ketika saya beli dari ini, saya sudah mengakuisisi asetnya. Setelah itu saya pergi ke pemilik aslinya, memberikan uang keruhiman supaya dia rida, supaya dia tidak sakit hati. Itu termasuk insya Allah halal karena kita beli di sini beli barang. Meskipun ini sedang susah, menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang sedang susah kita membantu dia dengan uang, meskipun itu tidak sesuai dengan harganya, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Asal mungkin dari kita melihat akadnya dari awal itu halal. Bukan misal kita berangkat ke bank konvensional, transaksinya itu sudah jelas transaksi yang haram. Beli uang dengan uang, memberikan yang namanya ini cicilan dengan floating. Mungkin setelah 6 tahun, setelah 4 tahun ini akan floating. Kita nggak tahu, bisa jadi 16%, 15%, 13%, 12%. Kita nggak tahu gitu. Kita beli cicilan tersebut, maka ini termasuk pembelian yang haram. Karena satu, kita beli uang dengan uang. Kedua, kita beli uang dengan uang yang tidak jelas berapa angkanya ke depan. Nah, apakah ini termasuk jasa? Tidak termasuk jasa ini.
Ini tidak termasuk jasa dan juga tidak termasuk yang namanya misal bank ini memudahkan kita untuk memberikan barang kepada kita sedangkan kita saat itu tidak punya uangnya. Tidak termasuk jasa karena tetap memberikan uang kepada kita tapi uang itu kita tidak tahu angka maksimalnya atau angka totalnya dan keseluruhannya itu berapa karena faktor yang namanya floating yang akan muncul di masa depan. Maka kita harus mengetahui ini transaksinya dari awal memang halal. Kalau halal, insya Allah termasuk halal. Kalau memang dari awalnya haram, mabudi'a ala haramin fahuwa haram. Yang diawali dengan haram maka ujungnya pasti haram. Nah itu mudah-mudahan ini memang di dalam jual beli perlu kita lebih teliti untuk bisa melakukan transaksinya. Karena kadang-kadang di antara bank konvensional dan bank syariah itu hanya sedikit aja. Transaksi yang sangat sederhana itu yang membuatnya halal dan transaksi bahkan niat yang bisa menjadikannya haram. Meskipun itu sangat sederhana. Nanti insya Allah di dalam kajian yang akan datang bulan depan kita akan menjelaskan semua detail bank konvensional dan bank syariah. Saya sendiri dulu pernah kerja di bank konvensional dan ini bisa jadi shocking bagi teman-teman sehingga mungkin saya tahu mungkin semua rahasia-rahasia dan semua transaksi-transaksi yang terjadi di dalamnya. Bunya juga selama ini mungkin pernah belajar berkali-kali tentang bank syariah, termasuk juga kakak saya juga kerja di bank syariah. Insya Allah di bulan depan saya berusaha untuk menjelaskan bedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan semua transaksi yang terjadi di dalamnya yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, mana yang halal, mana yang haram. Baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bisa terjawab. Silahkan ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan dari sini. Tadi yang dibahas Ustaz, bagaimana tentang koperasi Ustaz yang notabene keuntungannya sebagian kembali lagi ke kita, tapi di satu sisi ketika memang kondisi kepepet juga menolong kita. Hanya keuangan yang kita pinjam misalnya itu beragam, ada beli barang, ada juga untuk kebutuhan yang sifatnya kegiatan untuk membayar kuliah dan lain sebagainya. Tapi di akhir tahun kita dapat keuntungan tapi juga dapat kerugian. Artinya tergantung bagaimana perputaran koperasi. Secara umum koperasi yang berjalan itu pada intinya diputuskan oleh anggota itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana? Ya, jujur saja yang terkait dengan koperasi saya tidak tahu karena ya sejak kecil kami tidak pernah belajar tentang koperasi itu apa. Ini mungkin koperasi ada banyak di Indonesia, tetapi di Timur Tengah tidak ada. Tapi saya janji insya Allah saya akan mempelajarinya sampai bulan depan nanti akan menjelaskan insya Allah. Yang terkait dengan syariah itu seperti apa, yang halal, yang haramnya itu seperti apa. Ya, dalam hal yang saya tidak tahu, ya saya tidak boleh juga menceritakan apapun, takut mungkin jatuh dalam kesalahan. Tapi kalau mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan, maka insya Allah halal. Kalau tidak sesuai, maka itu haram. Insya Allah secara detail mungkin kita akan membahas tentangnya di pertemuan yang akan datang bersama bank syariah dan bank konvensional insya Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran, atas pertanyaannya, komentarnya. Ini Masya Allah sangat memberkayakan pertemuan kita. Pertanyaan-pertanyaan pasti akan menjadikan pertemuan ini lebih bermanfaat. Karena pasti pertanyaan yang tertuju, yang disampaikan di dalam kajian ini pasti terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang kita targetkan, yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.